Assalamualaikum semuanya, namun sebelum itu jangan lupa untuk menuliskan shalawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Apa yang terjadi jika para oknum polisi melakukan razia ilegal dan harus menghadapi seorang wanita, dan ternyata wanita itu adalah seorang militer? Mari kita simak ceritanya dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Siang itu, matahari bersinar terik di langit kota Lamongan, membakar aspal jalanan dan membuat udara terasa lebih gerah dari biasanya. Di sebuah persimpangan jalan utama, sekelompok polisi tengah menggelar razia. Kendaraan menghadang setiap motor dan mobil yang melintas tanpa terkecuali. Para pengendara berhenti satu persatu mengeluarkan surat-surat mereka dengan ekspresi beragam. Ada yang pasrah, ada yang terlihat cemas, dan ada pula yang tampak kesal tapi tidak berani protes. Beberapa terlihat mengobrol pelan, saling bertukar pandang, seolah mencurigai ada sesuatu yang tidak beres. Tak jauh dari sana, beberapa warga berdiri mengamati dengan raut wajah penuh tanda tanya. Suasana terasa tidak biasa. Ada keganjilan di razia ini, seperti ada maksud tersembunyi yang tidak diketahui banyak orang. Dari kejauhan, seorang wanita berjalan mendekat, langkahnya anggun tapi penuh ketegasan. Rambut panjangnya tergerai indah, sedikit tertiup angin siang yang panas. Wajahnya cantik, namun bukan sekadar kecantikan biasa. Ada sorot tajam di matanya yang mampu membuat siapapun berpikir dua kali sebelum meremehkannya. Ia mengenakan pakaian kasual yang sederhana, celana jeans dan atasan polos. Tampak seperti warga biasa yang sekadar melintas tanpa tujuan khusus. Namun, ada sesuatu dalam caranya berjalan yang berbeda dari orang kebanyakan. Ia melangkah dengan tenang, penuh percaya diri, seolah sudah tahu dengan pasti apa yang sedang terjadi dan apa yang akan ia lakukan. Setiap gerakannya tidak berlebihan, namun terasa begitu terukur. Seperti seseorang yang telah terbiasa menghadapi situasi semacam ini. Salah satu polisi yang tengah berjaga melirik sekilas ke arahnya, lalu mengabaikannya begitu saja. Cuman cewek biasa, gumamnya nyaris tak terdengar. Baginya, wanita itu tidak lebih dari pejalan kaki yang kebetulan melintas. Beberapa polisi lainnya tetap sibuk memberhentikan kendaraan yang lewat, memeriksa surat-surat, dan menegur pengendara yang tampak ragu. Beberapa pengendara yang tidak membawa kelengkapan surat terlihat panik, sementara yang lain tampak menyerah begitu saja, merogoh dompet dan menyerahkan sesuatu ke polisi tanpa banyak bertanya. Namun wanita itu tidak berlalu begitu saja. Ia justru berhenti di dekat barisan polisi, berdiri tegak dan mengamati dengan saksama. Sorot matanya menelusuri satu persatu polisi yang bertugas, seolah sedang menilai sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu. Seorang polisi berbadan tegap, dengan raut wajah keras dan tatapan mencurigakan, melangkah mendekatinya. "Mau apa, Mbak?" tanyanya dengan nada tidak ramah. Matanya menatap tajam. "Ini razia resmi. Kalau tidak ada keperluan, silakan jalan." Wanita itu tetap berdiri di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun. Bibirnya melengkung tipis, tapi bukan dalam bentuk senyum ramah, melainkan ekspresi tajam yang membuat udara di sekitarnya seolah menegang. "Razia resmi?" tanyanya pelan, tapi setiap kata yang keluar terdengar begitu dingin. Atau hanya akal-akalan untuk mencari keuntungan dari orang yang tidak berdaya? Suasana di sekitar mereka seketika berubah. Beberapa pengendara yang masih tertahan dalam razia mulai memperhatikan. Penasaran dengan keberanian wanita itu menentang aparat yang bertugas. Polisi itu mengerutkan dahi. Matanya menyipit, penuh tanda tanya. Tidak ada yang pernah berbicara seperti itu di hadapannya. Apalagi seorang wanita asing yang tidak ia kenal. "Jangan banyak tanya," bentaknya kini dengan nada lebih keras, mencoba menutupi ketidaknyamanannya. "Kalau tidak ada urusan, minggir sebelum aku buat masalah." Tangannya sedikit bergerak ke pinggangnya, seperti hendak menunjukkan bahwa ia punya wewenang lebih. Namun, bukannya mundur, wanita itu justru melangkah lebih dekat.
Gerakannya begitu tenang, tapi ada sesuatu di baliknya yang membuat udara sekitar terasa lebih tegang. "Kalian tidak berhak melakukan ini," katanya lagi, kali ini lebih tegas. Suaranya dingin dan tajam seperti pisau. Beberapa polisi lainnya mulai melirik satu sama lain, ragu apakah wanita ini benar-benar hanya warga biasa atau ada sesuatu yang lebih dari dirinya. Seketika, rasa percaya diri mereka yang sebelumnya tinggi mulai goyah. Seorang perwira berbadan tegap yang sejak tadi mengawasi razia dari balik mobil patroli, akhirnya turun tangan. Wajahnya keras, penuh percaya diri, dan sorot matanya menunjukkan bahwa ia bukan tipe orang yang suka ditentang. Dengan langkah lebar dan pasti, ia mendekati wanita itu, menghentikan gerakan anak buahnya yang mulai gelisah. Suasana semakin tegang. Beberapa polisi lain mencuri pandang, menunggu bagaimana perwira itu menangani situasi yang tiba-tiba menjadi tidak terkendali. Dengan suara berat dan penuh otoritas, ia bertanya, "Siapa kamu sebenarnya? Berani-beraninya ikut campur urusan kami?" Nada bicaranya syarat dengan ancaman, mencoba menekan lawan bicaranya dengan wibawa yang sudah lama ia bangun sebagai penegak hukum. Wanita itu hanya tersenyum tipis, tapi senyumnya bukan tanda ramah atau ketakutan. Sebaliknya, ada sesuatu yang dingin dan tajam di baliknya, seperti pisau yang siap menusuk kapan saja. Matanya tetap tenang, tidak ada sedikit pun rasa gentar. "Aku hanya ingin memastikan hukum ditegakkan dengan benar," jawabnya. Suaranya datar, namun menusuk seperti pedang, seolah tidak terpengaruh oleh intimidasi yang ditujukan kepadanya. Beberapa polisi mulai kehilangan kesabaran. Mereka sudah cukup sering menghadapi orang-orang yang mencoba melawan, tapi wanita ini berbeda. Ada sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman, sesuatu yang membuat mereka merasa berada dalam bahaya, tanpa benar-benar tahu kenapa. Salah satu polisi yang terlihat lebih agresif maju dan mencoba menyentuh bahunya untuk mendorongnya pergi. Namun, dalam hitungan detik, sesuatu yang tak terduga terjadi. Wanita itu bergerak begitu cepat, bahkan mata yang terlatih pun nyaris tak bisa mengikutinya. Dalam satu gerakan yang mulus, tangannya mencengkeram pergelangan polisi yang menyentuhnya. Lalu dengan cekatan, ia memutar tubuhnya menggunakan momentum untuk membanting pria berseragam itu ke tanah dengan keras. Suara tubuh yang jatuh menghantam aspal menggema di udara yang panas. Semua orang terkejut. Polisi lainnya yang melihat kejadian itu langsung siaga. Naluri mereka mengatakan bahwa wanita ini bukan sekadar orang biasa. Tangan mereka bergerak cepat ke sabuk, bersiap mengambil borgol atau bahkan senjata, tidak lagi menganggapnya sebagai ancaman ringan. "Tangkap dia!" teriak seorang polisi yang panik. Suaranya nyaring memecah kebisuan sesaat setelah insiden itu. Dua orang langsung melompat ke arahnya dengan niat melumpuhkannya, tapi wanita itu lebih cepat. Dengan kelincahan luar biasa, ia menghindar, melangkah ke samping dengan gesit, menangkis satu pukulan dengan lengannya, lalu menghantam perut salah satu polisi dengan sikutnya yang keras. Polisi itu terbatuk, wajahnya meringis kesakitan. Tubuhnya sedikit membungkuk. Yang satu lagi mencoba bergerak dari belakang, ingin memegangnya agar tidak bisa bergerak. Namun wanita itu sudah mengantisipasinya dengan gerakan yang cepat dan presisi. Ia membalikkan badannya dan menggunakan momentum si polisi sendiri untuk melemparkannya ke jalanan. Tubuh pria itu terlempar dan jatuh terguling di atas aspal, mengerang kesakitan. Para pengendara yang masih tertahan di razia itu terkejut. Sebagian bahkan mundur beberapa langkah, takut terkena imbas dari pertarungan yang mendadak pecah. Beberapa dari mereka menutup mulut, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka melihat seorang wanita yang awalnya tampak seperti warga biasa, kini berdiri tegak di tengah polisi-polisi yang jatuh tersungkur. Namun ada sebagian yang mulai menyadari sesuatu. Cara wanita itu bergerak, ketenangannya, kecepatan, dan akurasinya dalam menghadapi serangan ini bukan gerakan sembarangan.
Ini adalah teknik yang hanya dimiliki oleh mereka yang terlatih, seseorang yang jauh lebih berbahaya dari yang terlihat. Bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan. Spekulasi muncul. Siapa sebenarnya wanita ini? Perwira yang tadi berbicara dengannya kini mulai terlihat gugup. Wajahnya yang sebelumnya penuh percaya diri, kini berubah tegang. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Matanya terus mengamati wanita itu dengan penuh kewaspadaan. Ia tahu bahwa jika mereka terus mencoba melawan, mereka mungkin akan kalah lebih telak. Tapi, di sisi lain, mundur begitu saja di hadapan anak buahnya bukanlah pilihan. "Kamu siapa sebenarnya?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih rendah, penuh kehati-hatian. Tidak ada lagi sikap arogan yang tadi ia tunjukkan, hanya ketakutan yang mulai menjalar perlahan. Beberapa polisi lainnya mencuri pandang ke arahnya, seolah menunggu instruksi. Tapi sang perwira sendiri tampak mulai ragu harus berbuat apa. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam, membiarkan ketegangan di udara semakin menebal, sebelum akhirnya merogoh sesuatu dari balik bajunya. Gerakannya tetap tenang, tanpa tergesa-gesa, tetapi semua mata tertuju padanya dengan penuh antisipasi. Dalam hitungan detik, sebuah lencana berkilau muncul dari balik jaketnya, memantulkan cahaya matahari siang yang terik. Sebuah lencana militer dengan simbol intelijen yang hanya dikenakan oleh mereka yang bertugas dalam operasi rahasia. Wanita itu mengangkat lencana itu sedikit lebih tinggi, cukup lama agar semua polisi di sana bisa melihatnya dengan jelas. "Aku dari satuan intel," katanya dengan nada tegas. Matanya menatap tajam ke arah perwira yang kini tampak semakin pucat. "Dan kalian semua dalam masalah besar." Wajah para polisi langsung berubah, seolah baru saja disambar petir. Mereka saling bertukar pandang dengan ekspresi panik dan ketakutan. Beberapa dari mereka spontan melangkah mundur. Naluri mereka mengatakan bahwa apapun yang mereka lakukan selanjutnya akan berujung buruk. Beberapa yang tadi begitu percaya diri dan kasar terhadap pengendara, kini tak lagi bisa menyembunyikan kegugupan mereka. Mereka sudah mendengar cerita tentang satuan intelijen, tentang bagaimana mereka bekerja dalam bayang-bayang, memburu korupsi dan kejahatan di dalam institusi hukum sendiri. Dan kini, salah satu dari mereka berdiri tepat di hadapan mereka. Seorang polisi yang lebih muda menelan ludah. Tubuhnya kaku, sementara yang lain mulai mencari perwira mereka untuk arahan. Tapi sang perwira sendiri tampak kehilangan kata-kata. Wanita itu melangkah maju. Suaranya tetap tenang tapi memiliki bobot yang tak bisa diabaikan. "Aku sudah mengamati kalian sejak lama," katanya, menatap mereka satu persatu, membuat beberapa polisi dengan refleks menundukkan kepala. "Razia ilegal, pemerasan terhadap pengendara, intimidasi, aku tahu semuanya. Aku punya bukti, rekaman, dan saksi." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap dalam ketakutan yang mulai melumpuhkan mereka. Hari ini semuanya berakhir. Suasana di persimpangan jalan itu menjadi sunyi, seolah dunia luar tidak lagi ada. Para pengendara yang sebelumnya ketakutan, kini mulai melihat dengan mata berbinar, menyadari bahwa ada harapan, bahwa keadilan akhirnya tiba di tempat itu. Beberapa dari mereka mulai berbisik lebih keras, bahkan ada yang berani mengeluarkan ponsel untuk merekam. Salah satu polisi yang tampaknya masih belum mau menerima kenyataan, bergerak dengan gerakan cepat. Ia mencoba menyerang, mungkin berharap bisa membalikkan keadaan dengan kekerasan. Namun, wanita itu bahkan tidak memberi kesempatan. Begitu tangan polisi itu terulur, ia menangkapnya dengan mudah, memelintirnya ke belakang dengan satu gerakan halus tapi kuat. Jeritan kesakitan keluar dari mulut pria itu saat sendinya terkunci. Wajahnya memerah menahan sakit. "Jangan bodoh," bisik wanita itu tepat di telinganya. Suaranya dingin dan menusuk. "Kalian sudah kalah." Polisi itu mengerang. Tubuhnya sedikit bergetar.
Beberapa polisi lain yang sebelumnya tampak masih ingin melawan, kini benar-benar kehilangan keberanian mereka. Tidak ada jalan keluar. Semua yang mereka lakukan sudah terungkap dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dari kejauhan, suara sirene mulai terdengar, memecah ketegangan yang sudah memenuhi udara. Beberapa mobil berplat dinas melaju dengan kecepatan tinggi, menerobos lalu lintas dengan manuver yang terlatih. Cahaya biru dan merah berkedip-kedip, memantul di permukaan jalan yang panas di bawah terik matahari siang. Orang-orang yang menyaksikan dari tepi jalan mulai menoleh ke arah datangnya kendaraan tersebut. Sementara para polisi korup yang tadi begitu percaya diri, kini tampak semakin gelisah. Dalam hitungan detik, mobil-mobil itu berhenti mendadak. Pintu-pintunya terbuka dengan cepat, dan sekelompok tentara berpakaian lengkap turun dengan sigap. Mereka bergerak dengan disiplin tinggi, menyebar ke berbagai posisi, siap mengeksekusi perintah mereka. Tidak ada celah untuk melarikan diri. Tidak ada lagi kesempatan untuk menghindari hukuman. Perwira yang tadi mencoba bertindak keras kini benar-benar kehilangan kata-kata. Wajahnya yang semula dipenuhi arogansi, kini hanya menyisakan ketakutan dan keputusasaan. Tangannya bergetar, rahangnya mengatup rapat, seolah masih mencoba memahami betapa cepat keadaan berbalik melawan mereka. Seorang tentara berpangkat langsung menghampirinya, menatapnya tajam sebelum memberi isyarat kepada anak buahnya. Dengan pasrah, sang perwira mengangkat tangannya, tak lagi memiliki pilihan lain. Satu persatu polisi-polisi yang terlibat dalam razia ilegal ini langsung dikepung, dipaksa berlutut di atas aspal dan diborgol tanpa perlawanan. Beberapa dari mereka mencoba mengatakan sesuatu, mencoba beralasan, tetapi tentara-tentara itu tidak peduli. Mereka bekerja dengan cepat dan efisien, memastikan tak ada satupun dari mereka yang bisa lolos dari tanggung jawab. Wanita itu perlahan mundur beberapa langkah, membiarkan timnya bekerja dengan tenang. Ia tidak perlu campur tangan lagi. Misi utamanya sudah selesai. Matanya mengamati satu persatu polisi yang kini tak berdaya, sebelum akhirnya mendongak saat seorang pria berpakaian militer dengan pangkat lebih tinggi mendekatinya. Sosok itu berjalan dengan percaya diri. Posturnya tegap, dan dari caranya memandang, jelas bahwa ia adalah seseorang dengan otoritas tinggi dalam operasi ini. Ia berhenti tepat di depannya, menatapnya sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kerja bagus." Suaranya penuh dengan penghargaan dan rasa hormat. "Kita sudah lama mengincar mereka." Ada kepuasan dalam nada bicaranya, seolah beban yang sudah lama mereka pikul, akhirnya bisa dilepaskan hari ini. Wanita itu hanya mengangguk, tidak menunjukkan banyak emosi. Meskipun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa misinya telah membuahkan hasil. Sudah seharusnya mereka dihentikan, jawabnya singkat, tapi penuh makna. Matanya lalu melirik ke arah para pengendara yang masih berdiri di sekitar tempat kejadian. Mereka kini mulai berani bersuara. Beberapa bahkan bersuara kecil, lega melihat bahwa razia ilegal ini akhirnya berakhir. Ada kelegaan di wajah mereka, campuran antara kebahagiaan dan rasa tidak percaya bahwa keadilan benar-benar ditegakkan hari ini. Beberapa dari mereka menatap ke arahnya dengan kagum, mencoba mengingat wajah wanita yang telah menyelamatkan mereka dari ketidakadilan ini. Namun, ia tidak mencari pujian. Baginya, ini hanya satu dari banyak tugas yang harus ia jalani. Saat semua polisi korup itu satu persatu dimasukkan ke dalam kendaraan dinas dan dibawa pergi, wanita itu berdiri diam, membiarkan dirinya menikmati momen kemenangan ini untuk sejenak. Ia menghela napas, bukan karena kelelahan, tetapi karena menyadari bahwa di luar sana masih banyak ketidakadilan lain yang menunggu untuk diungkap. Hari ini, keadilan telah ditegakkan di satu tempat, tetapi tugasnya belum selesai. Tanpa mengatakan apapun lagi, ia berbalik, melangkah perlahan, menjauh dari keramaian. Tidak ada yang mencoba menghentikannya, tidak ada yang berani menanyakan siapa namanya.
Ia hanya membiarkan dirinya menghilang di antara lalu lalang orang-orang yang masih sibuk dengan urusan mereka. Dalam sekejap ia lenyap seperti bayangan, seperti angin yang berhembus tanpa jejak. Karena itulah tugasnya, bekerja dalam kegelapan untuk membawa terang, lalu pergi tanpa suara, siap menghadapi misi berikutnya.